Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Semoga saya menjumpai sahabat-sahabat Perspektif Isidorus Lili Jawa dalam keadaan yang sehat walafiat, lahir maupun batin. Kali ini kita akan mengulas tentang satu topik yang menarik. Perihal Gubernur 1 dan Gubernur 2. Ya, saya terinspirasi dari pemberitaan tribunflores.com. Judulnya, diklaim pertama di Indonesia, Gubernur NTT beri kuasa Wagub jadi kepala daerah. Gubernur NTT Victor Bung Tilu Leskodat sesumbar dengan kebijakannya mengenai jabatan gubernur yang dikendalikan wakil gubernur. Dia menyebut telah memberikan kuasa kepada wakil gubernur Yosef Naisoi untuk menjalankan roda pemerintahan. Segala bentuk kebijakan akan diatur oleh wakil gubernur Yosef Naisoi. Dia berperan mengurus birokrasi dan tata kebijakan. Ini juga tertuang dalam peraturan gubernur yang dikeluarkan sejak awal kepemimpinan Victor Bung Tilu Leskodat dan Joseph Naisoi sejak tahun 2018 yang silam. Sebagai gubernur, saya telah melimpahkan segala kewenangan kepada wakil gubernur untuk mengambil seluruh kebijakan berkaitan dengan provinsi ini, kata Gubernur Victor saat memberi sambutan di acara Pesta Perak Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang PR, Rabu 27 Juli tahun 2022 di Gereja Santa Maria Assunta, Kota Kupang. Dengan demikian, wakil gubernur akan leluasa mengambil atau secara teknis menandatangani administrasi tanpa harus berkompromi dengan dirinya. Jikapun diperlukan, Wagub hanya akan berkoordinasi. Gubernur Victor mengklaim ini merupakan model terbaru sistem pemerintahan di Indonesia. Belum ada daerah yang menggunakan kebijakan tersebut. Luar biasa sekali, dan saya sebenarnya turut berbangga dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur NTT bahwa ini merupakan model pertama tata kelola pemerintahan di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada wakil gubernur sebagai gubernur. Karena itu memang sejak beberapa saat yang lalu kita sudah sering mendengar bahwa di NTT ini katanya tidak ada wakil gubernur, yang ada hanya Gubernur 1 dan Gubernur 2. Topik tentang ini akhirnya berlanjut dalam diskusi kecil saya bersama beberapa rekan. Ya. Dalam obrolan-obrolan itu, ada yang bertanya kepada saya, apakah Pak Iso percaya dengan apa yang dilontarkan oleh gubernur terkait dengan kebijakan menjadikan wakil gubernur sebagai kepala daerah? Dalam nada guyon saya katakan, saya percaya dengan beberapa alasan. Yang pertama, saya percaya karena gubernur menyampaikan itu di dalam gereja saat sedang berlangsung perayaan syukur 25 tahun episkopal Monsinyur Petrus Turang, Uskup Agung Kupang. Yang kedua, saya percaya juga karena gubernur menyampaikan ini di hadapan belasan uskup, ratusan imam, dan ribuan umat Katolik yang hadir di Gereja Santa Maria Assunta saat itu. Lalu yang ketiga, saya juga percaya karena sejauh ini yang saya amati dan yang saya lihat, hubungan antara gubernur dan wakil gubernur NTT baik-baik saja, alias harmonis. Jadi mungkin ini soal kewenangan, soal pembagian tugas sudah clear, jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan. Lalu rekan tadi menimpali apa yang saya sampaikan. Menurutnya, dia tidak percaya dengan pernyataan itu. Dia ragu-ragu terhadap pernyataan itu. Saya maklumi karena memang sahabat saya ini sedang bergelut dengan dunia filsafat. Ya. Di dalam filsafat, kita berprinsip
dubium metodicum, prinsip keraguan-raguan. Semua realitas, semua fenomen mesti diuji dengan keraguan-raguan. Karena itu termasuk juga klaim Gubernur NTT itu juga perlu diuji dengan keraguan-raguan. Menurut rekan ini, dia tidak terlalu percaya, dia bahkan ragu karena memang menurut regulasi saat ini yang berlaku, tidak ada terminologi Gubernur 2. Yang ada itu hanya Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan tugas Wakil Gubernur sudah jelas diamanatkan dalam regulasi, membantu Gubernur. Karena itu, menurut dia, dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 maupun dalam Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2018 tentang tugas dan wewenang gubernur itu sudah diuraikan secara jelas. Tugas gubernur itu apa, tugas wakil gubernur itu seperti apa. Jadi tidak tumpang tindih. Tidak ada tugas ketika wakil gubernur diangkat sebagai gubernur 2. Yang memang yang disampaikan oleh rekan ini cukup beralasan karena dia berpatokan pada regulasi. Sejauh ini tidak ada pelimpahan wewenang dari gubernur kepada wakil gubernur untuk menjadi gubernur kalau gubernur itu masih ada dan masih aktif. Ya, terhadap pernyataan rekan tadi, saya hanya bilang, ya kita lihat saja seperti apa dinamika ke depan. Tetapi sejauh ini ketika gubernur dan wakil gubernur baik-baik saja, berarti memang soal pembagian tugas itu sudah clear. Lalu seorang rekan lagi yang dari awal menyimak pembicaraan kami, dia mengajukan pernyataan. Menurutnya, dia tidak percaya juga dengan apa yang disampaikan oleh gubernur. Berkaitan dengan klaim bahwa di NTT, wakil gubernur sudah diangkat menjadi kepala daerah. Dia bahkan memberikan catatan bahwa jangan sampai ini adalah sebentuk narasi, membangun narasi dan opini sebagai alasan pada saatnya untuk cuci tangan. Saya memang agak bingung dengan apa yang disampaikan. Lalu saya katakan, maksudnya seperti apa? Rekan ini menjelaskan bahwa kalau wakil gubernur sudah diberi tanggung jawab menjadi seperti gubernur, mengambil keputusan-keputusan berkaitan dengan administrasi maupun teknis pemerintahan lainnya, nah, kalau pada suatu saat misalnya ada kegagalan program atau kegiatan, pertanyaannya, itu kegagalan siapa? Jangan sampai pada saat itu gubernur katakan bahwa ini kegagalan wakil gubernur yang sudah dipercayakan menjadi gubernur tapi tidak bisa mengeksekusi program. Lalu gubernur menempatkan diri sebagai orang yang tidak bersalah karena sudah memberikan kewenangan itu kepada wakil gubernur. Padahal secara regulasi kewenangan wakil gubernur itu jelas dan itu sudah diatur, terbatas, tidak bisa melebihi gubernur. Nah, yang disampaikan oleh sahabat tadi memang membuat saya akhirnya mengerti bahwa memang tidak mudah untuk membangun narasi bahwa di NTT sudah ada kebijakan wakil gubernur diangkat sebagai kepala daerah, sementara kepala daerahnya masih ada. Kalaupun itu terjadi, maka di NTT saat ini ada gubernur 1 dan gubernur 2. Ada 2 gubernur tanpa wakil gubernur. Ya, terhadap berbagai diskusi obrolan yang akhirnya semakin hangat dan makin panjang, saya cuma mengatakan seperti ini. Ya, terhadap berbagai keraguan, terhadap berbagai pertimbangan-pertimbangan catatan kritis, sah-sah saja. Tetapi mari kita dukung pemerintah saat ini untuk membangun NTT. Mungkin saja dengan pendekatan ini menjadikan wakil gubernur sebagai kepala daerah itu salah satu cara untuk mempercepat merealisasikan mimpi-mimpi NTT, mewujudkan visi NTT, NTT bangkit, NTT sejahtera. Artinya, perlu ada dukungan yang kuat, tidak saja dari gubernur 1, tapi dari gubernur 2, alias wakil gubernur itu. Kita memang perlu terus mengawal pemerintahan ini dengan berbagai cara.
termasuk juga dengan memberikan kritik yang konstruktif. Toh, memberikan dukungan tidak semata dengan bertepuk tangan atau dengan puja-puji, tetapi juga dengan memberikan kritik yang konstruktif untuk mengingatkan dan mengawasi agar tidak salah jalan dan agar tidak tersesat. Akhirnya kami mengakhiri obrolan kami tentu dengan tanpa ada jawaban yang pasti. Karena jawabannya adalah wait and see, dan silakan menilai sendiri NTT 5 tahun ini seperti apa, dan tentu jadilah hakim yang adil pada saatnya. Terima kasih banyak sudah menyimak perspektif ini. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati kita.